yafqahu qauli. Jadi background saya bukanlah seorang pebisnis MLM. Bahkan bagi saya MLM itu adalah sebuah kegiatan yang awalnya saya anggap adalah kegiatan yang kurang positif bagi saya sebelum kenal Melia. Kenapa? Karena di luar sana seperti yang leader Fikri telah sampaikan tadi, ya semua orang gak suka yang namanya MLM itu karena banyak sekali hal-hal yang merugikan para membernya, benar gak? Belum dari segi produknya juga, produknya banyak, itemnya sekian puluh. Jadi kalau yang sakit ini harus minum A, B, dan C. Sakitnya lain lagi, minum D, E, dan F. Lainnya lagi, minum obat yang G, H, I, J, dan sebagainya. Jadi pusing. Saya sendiri sering ditawari MLM tapi nggak tertarik. Belum lagi saya lihat teman-teman saya yang jalanin MLM. Keluar modalnya banyak, tiap bulan harus tutup poin. Ya, gajinya dia 2 juta, 3 juta, tapi tutup poinnya 1,5 juta. Terus dapat barang segitu banyak tiap bulan. Akhirnya barangnya harus dijual-jual supaya nggak tambah stres, nggak tambah rugi, bener nggak? Yang terjadi dia kelihatannya seperti seorang sales. Dan kita beli produk dia karena dia bilang, belilah, tolonglah. Ya, ini bagus ini obat, kamu pakai nggak? Enggak, tapi katanya bagus, dia bilang begitu. Ya karena kasihan akhirnya kita beli, bener nggak? Akhirnya jadinya pekerjaan yang tidak menyenangkan. MLM. Belum lagi, wah macam-macam lah MLM tuh ya, yang sifatnya tidak menarik untuk dikerjakan. Tetapi di suatu hari di tahun 2009, Allah mempertemukan Melia Sehat Sejahtera kepada saya dan keluarga melalui sebuah peristiwa sedih di awal. Jadi ayahanda divonis dokter masuk ICU serangan jantung. Ternyata penyumbatan sudah di 3 tempat. Dan kata dokter ini harus segera dioperasi. Tapi 50-50 hasilnya karena usia beliau sudah 70 lebih. Dan fungsi ginjal beliau rusak. Ternyata sudah minum obat tuh puluhan tahun. Awalnya beliau darah tinggi, ada asam urat. Jadi sejak saya SD, beliau sudah rutin minum obat setiap hari. Sampai saat saya kuliah, itu udah lebih 20 tahun ya berarti. Dan ternyata vonisnya gagal ginjal juga. Jadi dokter bilang, ya 50-50, kita usahakan saja, siapkan dana 100 juta. Dan di posisi itu saya nggak punya uang. Padahal saya dan suami bekerja, tapi tabungan tidak ada. Kami 6 bersaudara, tak satu pun yang punya tabungan yang cukup untuk biaya operasi orang tua. Sedih nggak? Luar biasa. Coba deh bayangin orang tua yang sudah ngebiayain kita sekolah, kuliah, bahkan untuk saya pribadi, ayah saya sampai jual sawah untuk bisa kuliah kedokteran. Tapi nggak bisa membalas kebaikan beliau di hari beliau membutuhkan. Di hari beliau berharap anak-anaknya langsung bilang, yes operasi papi, jangan pikirin uang. Ini kami mikirin biaya karena tidak ada uang. Bayangkan 6 anaknya semua kebingungan, 100 juta tidak ada tersedia. Harus jual barang dulu, harus jual properti dulu, harus jual mobil, butuh waktu. Padahal dokter bilang operasi segera. Tapi apa yang terjadi? Papi mungkin paham kondisi anak-anaknya. Papi bilang gini, oh jangan, papi gak mau operasi, biar aja. Papi gak mau operasi, papi rasa sehat, katanya kayak gitu. Tapi saya yang nangis, karena saya lah satu-satunya anak yang dokter. Jadi yang paham ini, saya nangis gitu ya Allah. Dan tiap malam berdoa, ya Allah, solusi apa lagi? Jadi papi keluar ICU tapi masuk rumah sakit lagi begitu. Ya Allah, apa solusi untuk kesehatan papi saya? Kalau soal dana biarlah, ngutang juga gak masalah. Yang penting papi mau operasi. Dan insya Allah ada obat juga yang bagus buat beliau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata papi saya tidak mau operasi dan menulis surat wasiat untuk ke-6 anak-anaknya. Jadi ditulislah untuk kepada anakku yang ini, anakku yang ini, anakku ini. Sudah tulis surat wasiat semua.
Bayangin, sedih gak? Luar biasa ya Allah kalau ingat lagi. Tapi Allah Maha Baik. Tiba-tiba sahabat saya yang sudah bertahun-tahun gak ketemu, seorang dokter juga, teman saya dari bangku kuliah, semester 1 sampai selesai kuliah, sahabatan kami dan terpisah karena bertugas di tempat lain. Tiba-tiba menelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya panggilnya, namanya Dokter Halida ya. Saya panggilnya Agu ya. Halida Aguslina gitu. Apa kabar Gu? Baik. Tahu nggak lu kenapa sih tiba-tiba saya pengen nelpon kamu, kata Dokter Halida. Kenapa kamu nelpon saya? Saya bilang gitu. Nggak tahu, tiba-tiba nyari telepon kamu mau nelpon gitu. Oh ya Allah, Masya Allah. Ya sudah, kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol sebentar. Tahu-tahu dia nanya, gimana kabar orang tua? Saya lagi sedih banget, saya bilang. Orang tua saya lagi sakit dan tidak ada dana untuk operasi jantung dan juga tidak ada obat apapun untuk bisa memperbaiki kondisi beliau saat ini. Langsung Terhalida bilang gini, cobain propolis. Apa itu propolis? Maksudnya polis asuransi atau apa gitu? Bukan, ini propolis bagus banget, obat herbal, tapi banyak dokter-dokter juga pakai bersamaan dengan obat ini. Oh, Masya Allah. Kamu tahu kan ibu saya? Gitu. Ibu saya, ibunya beliau kan asma, hipertensi juga, ada mah kronis juga, ada diabetes juga kan? Tahu kan, dari waktu kita kuliah aku selalu ngambilin obat buat ibu satu kantong tiap kali kontrol. Ya tahulah ibu kamu. Tahu nggak, ibu saya udah pakai itu, membaik kesehatannya, Masya Allah. Udah bisa ngapain nih, diceritain kedahsyatan obat ini. Saya cuman bengong, hah? Apaan? Obat apa itu? Kok kayak hewah banget gitu loh, kok bisa untuk semua penyakit? Langsung aku bilang, Bu, kita ini kan dokter, masa ada obat satu untuk semua? Yang kita pelajari mah satu penyakit obatnya ya satu minimal. Bisa jadi satu penyakit obatnya 5 macam, bener? Langsung Dokter Halida bilang begini, ya itu dia katanya, ini obat bukan dibuat oleh manusia. Makin tertarik, kalau gitu dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan obat ini, ada di Al-Quran. Jadi Dokter Halida cuman prospek saya berdasarkan pengalaman dia pakai obat, dan dia cuman bilang 2 hal yang membuat hati saya bergetar. Obat ini ada di Al-Quran, lebah yang hasilkan ciptaan Allah. Coba buka Quran surah An-Nahl, dia bilang gitu. Buka Al-Quran. Kamu mungkin gak percaya omongan saya, tapi kamu pasti percaya Al-Quran. Ya, buka Al-Quran. Itu aja dia bilang. Yang kedua, kita ini dokter, berdasarkan scientific dok, nyaranin pasien harus berdasarkan penelitian ilmiah. Aku gak bisa panjang lebar cerita. Kamu buka aja internet, ketik propolis jurnal medis. Udah. Dia tutup toko. Oke, sampai jumpa ya. Dah, katanya. Diamnya aku mikir, ini orang prospek aku kayaknya nih. MLM apa bukan ini kan? Tapi gak peduli MLM. Oh ya, dia bilang di ujung cerita teleponnya, aku tuh gak berniat jalanin bisnisnya, tapi aku seminggu ini dapat uang 9 juta loh dari bisnis ini. Hah? Saya bilang seminggu dapat 9 juta. Gimana ceritanya? Obat? Mau berobat keluarga tapi dapat duit. Mikir saya kan, disuruhnya saya prospek diri sendiri berarti. Karena dia gak prospek panjang lebar, cuma 15 menit ngobrol di telepon. Akhirnya saya bukalah Al-Quran, saya coba ketik di internet, propolis, jeda. Ternyata banyak sekali penelitian ilmiah tentang propolis ini, ribuan. Ketik propolis, ada jurnal propolis untuk diabetes. Ketik propolis lagi, lihat lagi jurnal untuk hipertensi, propolis untuk kanker, propolis untuk sakit akhirnya, propolis untuk. Berarti benar nih, satu obat untuk semua. Buka Al-Quran lagi, Quran surah An-Nahl, surah lebah. Nah, lebah aja disebut Allah sebagai nama surah. Berarti ini adalah hewan yang istimewa. Dan ada kata-kata diwahyukan kepada lebah. Yang diberi wahyu itu adalah makhluk yang istimewa tentunya, benar nggak? Nabi yang diberi wahyu, Nabi istimewa nggak?
Hewan ini namanya lebah diberi wahyu. Diwahyukan kepada lebah bahwa pergilah engkau dari satu pohon ke pohon yang lain menempuh jalan Tuhanmu mencari makanan dan buatlah sarang-sarang di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min butuniha sorobun muhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warnanya, padanya ada obat bagi manusia. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Cuma 2 hal itu saja yang dia lakukan ke saya dan selesai. Dan saat itu juga saya memutuskan saya mau coba obat ini untuk orang tua. Ibu saya diabetes, gula darah 500-600, kaki setiap luka pasti bonyok, luka diabetes. Anak saya asma, dari balita minum obat kimia terus. Saya pengen dia pelan-pelan bisa melepaskan ketergantungan dengan obat kimia, karena dari balita udah minum obat kimia. Memang obat kimia Masya Allah itu sangat bermanfaat. Jangan pernah tinggalkan obat kimia kalau disarankan oleh dokter, jangan. Karena propolis sangat baik berdampingan dengan obat kimia. Kenapa? Karena dia bekerja bareng-bareng. Di tahap awal propolis bekerja kan butuh waktu, bener gak? Kan propolis bongkar penyakit dulu, membuang, kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah di tahap inilah obat kimia diperlukan untuk menekan reaksi bongkar yang dilakukan oleh propolis. Menekan gejalanya, jangan hipertensinya kambuh, jangan nyerinya kambuh, mual-mualnya, itu obat dokter tuh, obat medis yang kerja. Tapi setelah propolis dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan minum rutin, dia udah memperbaiki jaringan dan sel-sel tubuh kita. Apa yang terjadi kalau ternyata sudah sehat? Kalau sudah sehat gimana? Kalau tekanan darah sudah normal terus gimana? Diabetes, gula darah normal terus gimana? Rasa sakit di lambung udah gak pernah ada lagi. Masih perlu gak obat kimia? Enggak lagi. Jadi hanya di tahap awal saat propolis bekerja itu jangan lepas sama sekali obat dokter. Tapi jika atas izin Allah sembuh, bisa lepas ketergantungan obat kimia, maka disitulah alhamdulillah Allah menjawab doa-doa kita semua, ya. Paham Bapak Ibu, adik-adik? Nah disitulah Bapak Ibu caranya saya di prospek. Mungkin cerita saya begini. Gimana cerita Anda saat di prospek? Ada yang langsung join? Yang langsung menolak? Coba angkat tangan yang langsung menolak. Langsung join semua? Serius nih, malu-malu ya? Malu-malu, coba angkat tangan dengan jujur. Yang pertama di prospek langsung menolak. Yang langsung menerima. Wah, berikan aplaus yang meriah buat ternyata yang hadir di sini adalah orang-orang positif semua. Yang semuanya tidak bernegatif thinking di awal, tetapi mau mendengarkan informasi positif, mau menerima, mau nelah, mau memikirkan, dan hadir hari ini mau belajar. Insya Allah sukses akan ada di genggaman Bapak Ibu dan adik-adik semua. Amin. Karena rata-rata setiap kita di prospek itu pasti menolak, bener nggak? Ya, Masya Allah lah kalau Anda langsung join, berarti kayak saya gitu ya. Saya nggak di prospek lama-lama langsung join, dan bahkan saya ngebet nanyain, telepon lagi, Bu, di mana belinya? Saya harus cari di mana nih obat? Gampang, cari aja di kota kamu, ada kali di sana, kata dia begitu. Sombong banget gitu ya, cuek banget waktu ditanya ya. Terus saya cari, mana ya? Untungnya dulu di internet ada alamat stokis. Jadi stokis Palembang, oh ada di Jalan Basuki Rahmat. Pas datang ke kantornya juga ditanya sama kasir stokis, ibu mau join member ya? Iya saya mau join. Ibu mau join berapa? Join berapa? Emang kalau join ada ditanya berapa? Tanya gitu sama yang ngajak, kata dia kan. Udah aku telepon, Gugu ditanya mau join berapa? Jawabnya apa? Dia bilang ya 7 lah. Otomatis deh 7. Karena nggak ngerti ya. Ya udah 7 Mbak. Oh ya sudah Bu, sekian gitu. Kaget. Segini.
Gu, ini memang harus segini ya kalau beli obatnya? Iya harus segitu. Gak ada yang lebih murah, gak ada kata dia. Soalnya dia juga nggak tahu, dia nggak ngerti marketing, dia cuma tahu obatnya bagus. Jadi dia juga di prospeknya 7. Jadi dia 7, aku pun 7. Tapi Bapak Ibu Masya Allah, karena saya juga nggak ngerti, semua yang saya ajak juga join 7. Gak ada yang join satu paket 3 bagian, Masya Allah. Itulah di tahap awal kenapa sampai saya tercengang dan gaspol, karena ketidaktahuan. Semua tim saya join 7 paket, alhamdulillah 1 bulan saya langsung berbonus puluhan juta. Terkejut, ya Allah, Masya Allah. Ini saya praktek di 3 tempat. Pagi di puskesmas, siang di poliklinik BUMN, malam di apotik, jam 10 malam baru pulang. Tapi bertahun-tahun kayak gitu, mobil pun nggak bisa kebeli. Jujur saya mah naik angkot ke tempat praktek. Padahal Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Semangat dan pantang menyerah saya luar biasa loh. Boleh diadu sama adik-adik yang masih muda. Enak gak? Saya mah kalau belajar Masya Allah sampai tengah malam, belum habis nih buku, nggak akan tidur. Belajar tuh, saking inginnya merubah kehidupan lebih baik. Tapi sekian tahun jalanin kayak gitu, alhamdulillah Allah kasih juga rezeki, dapat beasiswa ke Jepang. Alhamdulillah dikasih rezeki cum laude, IPK tinggi, Masya Allah. Terus lulus SKT-nya juga tepat waktu, Masya Allah. Semua oke deh, maksudnya oke dalam artian, wah pasti hidup kita ini bakal bagus, bener gak sih? Top scorer deh. Tapi top scorer sekian tahun kerja gitu, nggak berubah hidup, nggak punya mobil. Kesalahannya di mana? Apa saya kurang gigih? Saya kurang berjuang? Bingung saya waktu itu. Ternyata salahnya bukan di diri kita, tetapi belum saja menemukan kendaraan yang tepat untuk membawa kita segera meraih kesuksesan hakiki. Dan di tahun 2009, Masya Allah, bertemu Melia Sehat Sejahtera, hidup berubah total. Masya Allah. Tahu nggak sih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, suami saya nomor 1 tentang dulu. Apa? MLM? Berhenti? Tanya. Gak keren? Tahu nggak sih, saya dulu nikahin kamu. Suamiku tuh luar biasa, Masya Allah. Ganteng loh. Di usia muda. Bukannya mau promosiin suami ya. Awas loh ya. Bukan maksudnya nih sekedar pelajaran hidup buat teman-teman semua. Ya. Tolong tim IT jangan direkam ini ya, maaf. Off the record ya, maaf ya bercanda. Jadi suami saya masuk di PT Telkom ya, BUMN terkenal. Usia masih muda udah punya mobil, udah punya rumah. Pokoknya body Masya Allah, putih, ganteng, punya rumah, punya mobil. Dan saya tahu yang suka sama dia banyak. Ada pramugari, pegawai bank, ada cewek-cewek cantik, Masya Allah. Pokoknya saya tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Tapi katanya saya milih kamu jadi istri karena kamu dokter, kata dia. Oh berarti bukan karena cinta ya, karena dokter ya. Biarlah gak apa-apa, saya sadar diri kok. Soalnya rival saya cantik, tinggi kayak model gitu. Kayak Mbak Windy, lebih cantik lagi Mbak Windy. Dianya lebih cantik, Mbak Windy udah cantik, dia lebih cantik lagi. Itu yang harusnya dipilih, tapi dia milih saya gitu. Ya kamu nggak bagus itu MLM. Pokoknya jangan deh, praktek aja lah seperti biasa. Tapi suamiku, saya sangat suka bisnis ini karena belum aja ngerjain sudah dapat segini sebulan. Ini belum fokus loh. Tapi udah segini hasil, itu mah kebetulan. Enggak lah gitu ya. Akhirnya suami marah gitu. Akhirnya saya bilang, pasti karena suami ini larang saya karena beliau belum tahu apa yang saya tahu. Beliau belum paham apa yang saya paham. Beliau belum ikut training seperti saya yang ikut training ya. Akhirnya cari akal, gimana ya? Karena
ridho Allah, ridho suami, ridho Allah, bener nggak? Selama suami belum ridho, nggak akan kita bisa sukses di Melia. Selama orang tua kalian nih, masih banyak yang adik-adik semua ya, SMA, apa kabar? Kuliah, apa kabar? Ridho orang tua Anda yang jadi utama. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, suami kasih begini ultimatum. Ya udah, kamu kerjain deh kalau memang kamu bilang ini bagus nih. Bisnis apamu inilah, propolismu ini gitu. Bagus, ya udah kerjain, tapi kasih waktu aja 3 bulan ya. Kalau lewat 3 bulan nggak sukses, nggak ada hasil yang oke, berhenti ya. Siap. Akhirnya selama 3 bulan kalau dikasih kayak gitu sih berarti apa tuh? Dikasih time limit, bener nggak? Dikasih sesuatu yang bikin kita kepepet untuk ngerjainnya, bener nggak sih? Ya ibarat kalian lah besok harus tanggal bayaran uang kos-kosan, kalau nggak keluar dari kos-kosan gitu, bener nggak? Ya hari ini harus puntang-panting nyari solusi, bener nggak? Nah 3 bulan itu kayak saya dikejar anjing gila, 2 ekor. Ada pagar tinggi 2 meter. Kalau jalan biasa kelompat nggak sih pagar 2 meter itu? Tapi kalau dikejar anjing gila 2, kelompat pasti ya, bener ya? Saya harus buktikan nih ke suami tercinta bahwa harus ada hasil. Nah, alhamdulillah tiap hari ngerjain Melia tanpa ilmu, karena di sana nggak ada training di awal. Tapi kerjain aja, ceritain manfaat produk, ceritain tiap hari cerita Melia. Ditolak iya jelas, gengsi iya jelas, males kadang datang. Tapi impian saya untuk berubah hidup lebih baik, impian saya untuk bisa mewujudkan ya hal-hal yang masih belum terwujud ini atas izin Allah, melebihi impian ini, rasa ini melebihi rasa malas dan gengsi saya, sehingga semua bisa saya kalahkan. Dan alhamdulillah di 3 bulan itu terbukti bonus 1 juta sehari masuk ke rekening. Itu ya. Jadi sejak saat itu suami melihat hasil, suami bilang, beneran kamu ngerjain 3 bulan hasilnya segini, saya capai angka segini per bulan, itu harus kerja 20 tahun. Bener kan? Beliau posisi manajer di PT Telkom, harus 20 tahun tuh sampai jadi posisi manajer. Tapi alhamdulillah di Melia 3 bulan gaji manajer di perusahaan itu, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sejak saat itu suami bilang, oke, saya ikut bisnis ini. Kapan ada training saya mau ikut, kata suami. Yes. Akhirnya suami ikut training. Awalnya masih gengsi, duduk di belakang. Betulan yang hadir berikan aplaus kepada guru kita, founder leader komite Bapak Roy Mani, dosen S2 ITB, cum laude, matematika. Ini hitung-hitungan udah jelas pasti beliau udah kaji duluan. Pak Roy kebetulan yang ngisi di Palembang pertama waktu itu, Masya Allah. Awalnya suami di belakang, pas makan siang duduknya di tengah, pas kiat-kiat sukses duduk paling depan. Alhamdulillah. Dan disitulah beliau terclosing, dan disitulah beliau bertekad untuk sukses juga bersama-sama di Melia. Dan alhamdulillah hari ini kami bersama-sama berjuang di Melia Sehat Sejahtera. Indahnya perjuangan bersama pasangan ya.